Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mutiara. Perkenalkan, nama saya Stefani Uliarta Turnip dari kelas AK 614. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian bab 1-3 yang berjudul Analisis Komparatif Produktivitas Kerja Administrasi Penagihan Pajak sebelum dan sesudah adanya Kortex System. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini ialah tata laksana administrasi pada seksi penagihan di salah satu KPP di wilayah DKI Jakarta yang namanya disamarkan menjadi KPP Pratama X dan sebelumnya bertumpu pada SIDJP yang terfragmentasi dan belum terkoneksi secara sempurna. Hal ini menyebabkan proses penagihan aktif seperti surat teguran dan surat paksa memicu beban administratif yang tinggi, lambat, serta rentan terhadap kesalahan data formil atau human error. Solusi dan landasan teori ialah penerapan penuh Cortex System merombak total proses bisnis atau bisnis proses reengineering melalui prinsip single source of truth dan otomatisasi penagihan secara real time. Berdasarkan teknologi acceptance model atau TAM, persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem ini secara langsung menstimulasi peningkatan produktivitas kerja pegawai seksi penagihan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat produktivitas kerja administrasi dalam proses penagihan pajak pada KPP Pratama X sebelum diterapkannya Cortex System? 2. Bagaimana tingkat produktivitas kerja administrasi dalam proses penagihan pajak pada KPP Pratama X setelah diterapkannya Cortex System? 3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat produktivitas kerja administrasi dalam proses penagihan pajak pada KPP Pratama X antara sebelum dan setelah diterapkannya Cortex System? Selanjutnya, batasan masalah penelitian. Objek penelitian, evaluasi dampak transisi dari SIDJP ke Cortex System pada administrasi penagihan pajak aktif. Subjek penelitiannya, pegawai yang terlibat langsung dalam proses penagihan pajak di KPP Pratama X. Variabel penelitiannya, produktivitas kerja administrasi penagihan pajak. Dan cakupan datanya, penelitian hanya berasal dari KPP Pratama X. Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis capaian produktivitas kerja administrasi penagihan pajak pada KPP Pratama X sebelum implementasi Cortex. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis capaian produktivitas kerja administrasi penagihan pajak pada KPP Pratama X setelah implementasi Cortex. Yang ketiga, untuk menguji dan membuktikan secara empiris keberadaan perbedaan yang signifikan pada kondisi sebelum dan setelah implementasi. Yang keempat, mengidentifikasi dimensi produktivitas kerja mana sajakah yang mengalami perubahan paling signifikan pasca implementasi Cortex. Sedangkan manfaat dari penelitian ini, manfaat secara teoritis, untuk memperkaya pemahaman mengenai teori pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, dan untuk validasi teori adopsi teknologi atau teknologi acceptance model atau TAM yang menjadi referensi empiris dalam membuktikan teori TAM, yaitu persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem baru. Sedangkan manfaat secara praktisnya, 1. Untuk memberikan masukan berharga demi peningkatan produktivitas kerja administrasi penagihan pajak. 2. Untuk memberikan rekomendasi dalam upaya optimalisasi penggunaan Cortex. Selanjutnya, penelitian terdahulu. 1. Siregar dan Wijaya tahun 2023, penelitian secara kualitatif, analisis kesiapan implementasi CTAS, kesiapan regulasi dan IT matang, namun tantangan ada di migrasi data SIDJP ke Cortex. 2. Pratama DKK. Tahun 2024, penelitian dilakukan secara kuantitatif, penerapan TAM pada rencana PSIAP, aspek TAM, perceived usefulness, and ease of use. Tingkatkan kepatuhan bayar WP secara nyata. 3. Lestari dan Rahayu tahun 2024 melalui review dampak Cortex terhadap voluntary compliance dan otomatisasi pengisian data atau pre-populate berhasil memangkas compliance cost wajib pajak. 4. Nugroho dan Setiawan pada tahun 2025 dilakukan secara kualitatif, yaitu tantangan keamanan siber CTAS, integrasi data skala besar rawan siber, butuh end-to-end encryption dan audit ISO 27001. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H0 atau hipotesis nol, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada produktivitas kerja administrasi penagihan pajak sebelum dan setelah implementasi Cortex pada KPP Pratama X. Sedangkan H1-nya atau hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan pada produktivitas kerja administrasi penagihan pajak sebelum dan setelah implementasi Cortex pada KPP Pratama X, yaitu peningkatan produktivitas kinerja pegawai. Bab 2, landasan metode. Landasan teori. 1. Teori penelitian kuantitatif komparatif. Menurut Sugiono, pada tahun 2019, penelitian komparatif membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Hasil per sampel t-test menunjukkan perbedaan signifikan produktivitas kerja sebelum dan sesudah implementasi Cortex jika P kurang dari 0,05, sehingga mendukung teori Sugiono pada tahun 2018 dan model Delon and McLean pada tahun 2003 bahwa kualitas sistem informasi meningkatkan efisiensi kerja. 2. Teori produktivitas kinerja organisasi publik. Menurut Robbins tahun 2018, produktivitas merupakan ukuran efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Pada penagihan pajak, produktivitas diukur melalui kuantitas kerja, kualitas kerja, atau tax recovery rate, dan ketetapan waktu penyelesaian proses sesuai dengan prosedur. 3. Teori administrasi penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan tindakan hukum untuk menagih utang pajak melalui penagihan pasif dan aktif. Implementasi Cortex System mengintegrasikan proses penagihan sehingga mempercepat identifikasi piutang, pelaksanaan tindakan, dan meningkatkan efisiensi administrasi.
4. Digitalisasi administrasi perpajakan dan Korteks Sistem. Korteks Sistem merupakan transformasi digital administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu bisnis secara real time. Dengan konsep Single Source of Truth atau SSOT, Cortex menghilangkan silo data, mengotomatisasi alur-jalur, mendukung pemanfaatan Compliance Risk Management atau CRM, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan produktivitas penagihan pajak. 5. Implementasi Cortex System terhadap mekanisme penagihan pajak. Implementasi Cortex mengubah mekanisme penagihan dari sistem manual menjadi terintegrasi data dan otomatis. Data piutang diperbarui secara real-time, notifikasi penagihan diberikan otomatis, serta integrasi dengan pihak ketiga mempercepat pelacakan aset dan tindakan penagihan. Selain itu, pengawasan kinerja ini dilakukan melalui dashboard Key Performance Indicator atau KPI secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan produktivitas penagihan pajak. Selanjutnya, definisi operasional variabel merupakan penjabaran variabel penelitian ke dalam indikator yang dapat diamati dan diukur sehingga memudahkan proses pengumpulan serta analisis data. Penelitian ini menggunakan produktivitas kinerja administrasi penagihan pajak sebagai variabel utama yang diukur pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah implementasi Cortex System. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui perbedaan produktivitas kerja setelah penerapan sistem baru. Produktivitas diukur melalui 3 faktor, yaitu satu kuantitas berupa jumlah dokumen penagihan, berupa surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan setiap bulan. 2. Kualitas berupa persentase pencairan tunggakan pajak atau tax recovery rate dibandingkan dengan target piutang. 3. Ketepatan waktu, berupa rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak terbitnya ketepatan pajak hingga pelaksanaan tindakan penagihan. Sementara itu, variabel pembanding adalah periode sebelum implementasi Cortex System yang masih menggunakan sistem SIDJP dan periode sesudah implementasi Cortex System yang telah menerapkan proses administrasi berbasis otomatisasi dan integrasi data secara real-time. Seluruh data diukur menggunakan skala rasio dan dianalisis dengan uji statistik komparatif untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja secara signifikan. Objek waktu penelitian ini adalah produktivitas kinerja administrasi penagihan pajak pada KPP Pratama X yang diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu kuantitas dokumen, kualitas pencairan tunggakan, dan ketepatan waktu penyelesaian penagihan. Penelitian ini menggunakan data pada 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah implementasi Cortex System. Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung pada Mei hingga Agustus 2025 yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Tabel waktu pelaksanaan penelitian untuk kegiatan persiapan penelitian terdiri dari penyusunan dan pengajuan judul penelitian dilaksanakan pada bulan Mei, pengajuan proposal penelitian pada bulan Mei sampai dengan Juni. Tahap pelaksanaan penelitian untuk pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juli, analisis datanya dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli, dan yang terakhir, tahap penyusunan laporan penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Selanjutnya, jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Jenis datanya menggunakan data sekunder berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen atau perantara yang sudah tersedia, bukan dari responden secara langsung. Alasan menggunakan data sekunder karena karakteristik variabel data bersifat kuantitatif dan memiliki rekam jejak historis yang terdokumentasi dengan baik. Sumber data yang digunakan pada instansi Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama X, periode pengamatannya tahun 2024 dan 2025, sebelum dan sesudah implementasi Cortex System. Variabel penelitiannya untuk variabel independen atau X implementasi Cortex System, sedangkan variabel dependen atau variabel Y produktivitas kinerja administrasi penagihan pajak. Teknik pengumpulan data dan validitasnya, tekniknya menggunakan pengumpulan data yang dilakukan secara resmi melalui portal, sedangkan validitas datanya dijamin karena data diperoleh sesuai dengan protokol perizinan yang berlaku. Kemudian populasi dan sampel. Satu, populasinya pegawai KPP Pratama X yang terdiri dari ketua sekri, jurusita pajak, staf administrasi, fungsional pemeriksa pajak. Dibatasi wilayah dan waktu agar lebih terarah. Dua, sampel. Sebagian populasi sebagai representasi. Tiga, teknik. Menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Tabel kriteria pemilihan sampel. Untuk kepala seksi berjumlah 1 orang, jumlah jurusita pajak 3 orang, staf atau pelaksana atau staf administrasi 3 orang, fungsional pemeriksa pajak 13 orang. Jumlah sampelnya 7. Jumlah data observasi diperoleh dari N dikali periode penelitian sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35. Selanjutnya, kerangka penelitian. Latar belakang. Restrukturisasi proses bisnis perpajakan melalui Cortex System atau variabel X. Untuk variabel Y-nya, produktivitas kinerja penagihan. Indikatornya terdiri dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Periode pengamatannya, kondisi sebelum atau X1 versus kondisi sesudah atau X2. Uji statistik, yang pertama uji beda, paired t-test atau Wilcoxon, tujuannya untuk membuktikan perbedaan signifikan atau tidak. Bab 3. Implementasi metode usulan.
Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif untuk membandingkan produktivitas kinerja administrasi penagihan pajak sebelum dan sesudah implementasi Cortex System di KPP Pratama X. Data yang dianalisis merupakan data sekunder historis yang mencakup indikator kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Selanjutnya, data diuji secara statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan setelah penerapan Cortex System. Teknik analisa data. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan uji beda untuk membandingkan tingkat produktivitas kinerja penagihan pajak sebelum dan setelah penerapan Cortex. Jika hasil uji kurang dari 5%, maka terbukti bahwa Cortex memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas kerja administrasi penagihan pajak. Pemilihan model regresi data panel. Tiga pendekatan model estimasi yang dapat digunakan yaitu Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Namun, untuk menentukan model yang sesuai diperlukan beberapa tahapan pengujian. Satu, uji Chow, menentukan pilihan terbaik antara model CEM atau FEM. Penentuan model dilakukan dengan memeriksa F statistik dan nilai probabilitas. Dua, uji Hausman, menentukan pilihan terbaik antara model FEM dan atau REM. Selanjutnya, uji Lagrange multiplier. Tujuannya menentukan model estimasi terbaik antara CEM dan REM. Dasar teorinya, Birch and Pagan untuk mendeteksi acak pada komponen error data panel, sedangkan Gujarty pada tahun 2012, instrumen penentu saat ragu intercept, konsep konstan atau bervariasi acak. Estimasi RM-nya untuk kondisi P kurang dari 0,05, hasilnya tolak H0, model terpilih REM karena ada efek acak. Untuk kondisi P lebih dari 0,05, hasilnya terima H0, model terpilih CEM karena error konstan. 3. Estimasi RIM. Metodenya Feasible Generalized Least Squares atau FGLS menurut Gujarty 2009 bertujuan untuk mengoreksi uji asumsi klasik yang menjamin estimasi konsisten, tidak bias, dan akurat. Selanjutnya uji normalitas dan uji multikoliniaritas. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan residual terdistribusi normal atau asumsi kunci ekonometri. Metodenya uji Durbin-Watson atau DW untuk kondisi P kurang dari 0,05 kesimpulannya tidak normal, sedangkan P lebih dari 0,05 kesimpulannya normal. Pengecualian untuk N lebih dari 30, uji normalitas tidak diperlukan atau distribusi mendekati normal. Sedangkan uji multikoliniaritas bertujuan untuk mendeteksi hubungan linear signifikan antara variabel bebas. Kriterianya, jika nilai korelasi kurang dari 0,80, kesimpulannya tidak ada multikoliniaritas. Sedangkan jika nilai korelasinya lebih dari 0,80, maka ada multikoliniaritas. Dampak masalahnya, sulit menentukan kontribusi masing-masing variabel independen. Kemudian, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan varians residual antar observasi. Metode yang digunakan uji Glassjar meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriterianya jika kondisi P kurang dari 0,5 berarti ada heteroskedastisitas. Sedangkan jika P lebih dari 0,05 maka kesimpulannya tidak ada heteroskedastisitas. Sedangkan uji autokorelasi bertujuan mendeteksi korelasi antara error term pada periode waktu berbeda. Dampak masalahnya estimasi standar error bias, uji T dan uji F tidak valid. Metodenya uji Durbin-Watson atau DW. Kondisinya DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU, maka kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Sedangkan kondisi di luar rentang, maka kesimpulannya ada autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggabungkan data time series dan cross-section. Model regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian melalui persamaan regresi, sehingga dapat menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumusnya, Y sama dengan A tambah B1 X1 plus B2 plus X2 tambah B3 X3 tambah E. Keterangannya, Y sama dengan variabel dependen atau harga saham, A sama dengan koefisien konstanta, B1, B2, B3 sama dengan koefisien regresi variabel bebas, X1, X2, X3 sama dengan variabel independen, atau DY, CR, SJ. E sama dengan koefisien error. Dan yang terakhir ialah uji hipotesis dan determinasi. Koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan model yang semakin rendah. Uji kelayakan model atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga model regresi layak digunakan. Model dinyatakan layak apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, sedangkan jika lebih dari 0,05, maka model dianggap tidak layak. Dan yang terakhir, uji hipotesis atau uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikannya
atau V-value kurang dari 0,05, sedangkan jika lebih dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Demikian presentasi yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila terhadap kesalahan kata. Terima kasih, Bu.